Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya kembali di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwid pada surat Al-Falaq. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut saja langsung ke surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Di ayat yang pertama ada hukum bacaan qul. Qul ini hukum bacaan ijhar. Kenapa ijhar? Karena ada lam sukun di akhir kata. Di akhir kata qul bertemu huruf selain lam dan ro. Apa hurufnya? Yaitu hamzah. Nah, jadi dia mempunyai hukum bacaan ijhar jelas. Jangan dipantulkan, jangan ditahan juga. Qul, jangan qul ataupun qul. Qul a'udzu mad tabi'i. Kenapa? Karena ada waw sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, dipanjangkan dua harokat mad tabi'i. Nah, untuk makhrajnya ini hamzah sama ain harus dibedakan. Ini hamzah ada di tenggorokan bagian bawah a, sama-sama huruf ijhar halqi. Tapi pengucapannya berbeda ya, tempat keluarnya. Di sini ain, di sini tenggorokan bagian tengah. Birab. Nah, ro-nya punya hukum tafkhim. Kenapa? Tebal, karena dia ro-nya itu berharokat fathah. Jadi cirinya tebal itu pangkal lidah bagian dalam pangkal lidah harus sampai terangkat ya. Rabbil, nah ada tasdid harus ditekan. Rabbil falaq. Nah, rabbil, nah di sini ada idhar qamari. Kenapa disebut izhar qamari? Karena ada alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah, yaitu huruf fa. Nah, huruf qamariyah ini ada 14, salah satunya fa. Nah, lamnya disebut lam qamariyah. Jadi jelas saja birabbil. Nah, jangan birabbil, jangan juga birabbil falaq. Ada hukum bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Sebelumnya apa sih qalqalah itu? Qalqalah kubra. Qalqalah itu ada pantulan atau getaran. Nah, kubra itu besar, jadi harus ada pantulan besar. Falaq. Nah, cirinya dari qalqalah kubra itu sukunnya tidak asli. Nah, sukunnya karena ada waqaf saja. Nah, pada awalnya kan ini harokatnya qaf, ini harokatnya kasroh. Nah, karena kita berhentikan, kita waqafkan di akhir ayat, nah dia jadi sukun. Nah, itu cirinya ya. Falaq. Nah, lanjut. Min syarri ma khalaq. Ada hukum bacaan ikhfa ausat. Nah, ikhfa itu apa? Samar-samar. Ausat tingkatan samarnya ausat, pertengahan saja, karena makhraj nun mati ini dengan shin ini tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, jadi pertengahan. Syarri ada ditekan, ada tasdid syar. Nah, ri-nya tarkik saja karena ro-nya berharokat kasroh, pangkal lidah tidak usah naik. Mad tabi'i. Kenapa? Karena ada fathah bertemu dengan alif, panjangnya dua harokat. Khalaq. Nah, khalaq ada hukum qalqalah kubro lagi. Kenapa? Ada huruf qalqalah, yaitu huruf qaf di akhir kalimat atau di akhir ayat, jadi pantulannya harus besar ya. Cirinya sukunnya sukun tidak asli, karena aslinya berharokat fathah, kita sukunkan karena waqaf. Seperti itu. Kita lanjut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Wa mil ikhfa ausat lagi, nun mati bertemu dengan shin, tingkatnya ausat pertengahan saja. Syarri ada tasdid ditekan, syarri ri-nya tarkik saja. Syarri kenapa? Karena ro berharokat kasroh. Qa mad tabi'i kenapa? Karena fathah berpasangan atau bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat saja. Siqin ida, siqin i, di sini ada hukum bacaan ijhar halqi. Ijhar artinya jelas, jelas. Kenapa? Nah, karena ini ada tanwin kasroh bertemu salah satu huruf ijhar halqi yaitu hamzah. Jadi jelas. Ghasiqin ida, jangan usiqin, jangan ada dengungan. Ghasiqin, nah, ida mad tabi'i, nah, ada fathah berpasangan dengan alif, panjangnya 2 harokat. Ida waqab, waqab. Nah, ada qalqalah kubro lagi di sini hukumnya. Kenapa? Huruf qalqalah apa? Huruf ba ada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Cirinya apa sih untuk memudahkan? Nah, dia sukunnya tidak asli. Nah, kenapa tadinya waqoba jadi waqob? Nah, itu karena kita sukunkan karena di akhir ayat. Nah, pantulannya besar ya. Lanjut. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, wa min, nah nun mati ketemu shin lagi, ikhfa ausat lagi. Samar-samarnya tingkatnya pertengahan, ikhfa ausat. Nah, nun mati bertemu dengan shin. Nah, syarri ada tasdid ditekan. Nah, ri-nya hukum bacaan tarkik karena ro berharokat kasroh. Rin. Nah, di sini ada hukum bacaan idgham syamsi. Kenapa? Ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yang ada 14, salah satunya nun. Jadi langsung dimasukkan. Idgham itu kan artinya memasukkan. Jadi dia dimasukkan ke huruf nun. Lamnya tidak usah dibaca. Nah, syarrin. Nah, syarrin. Nah, hati-hati, di sini ada nun bertasdid, harus pakai dengungan. Nun gunha itu harus dengung sampai ke rongga hidung. Jangan sekedar syarin naf. Nah, harus ada dengungan dulu dia. Syarin. Nah, bisa panjang dengungannya bisa di sampai 2 harokat atau lebih ya. Syarin naf, naf. Nah, ada tasdid ditekan naf. Fa 2 harokat lagi mad tabi'i, ada fathah berdiri. Nah, sama fa, fa. Nah, fathah berdiri juga mad tabi'i lagi karena fathah berdiri ini sama dengan fathah bertemu dengan alif. Tifil fil o, fil o. Nah, ada ijhar qamari. Nah, alif lam bertemu huruf qamariyah yang 14, salah satunya ain. Jadi jelas fil. Fil, jangan fil, jangan fil. Nah, fil uqad. Nah, uqad. Nah, di sini ada qalqalah kubro lagi, pantulan besar. Nah, kenapa? Karena huruf qalqalah yaitu dal ada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Nah, pantulannya besar. Cirinya apa? Sukunnya tidak asli karena aslinya berharokat kasroh, seperti itu. Lanjut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min, sama ya, banyak yang wa min itu ikhfa ausat, ikhfa pertengahan, samar-samarnya pertengahan saja. Nun mati bertemu dengan shin. Huruf ikhfa ausat ada 10, salah satunya shin. Syarri ditekan, ada tasdid, ri-nya tarkik tipis saja, ri. Nah, pangkal lidah nggak usah terangkat ya. Ha mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif panjang 2 harokat. Sidin, sidin, i. Nah, ada hukum ijhar halqi lagi, ijhar halqi. Ijhar halqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf ijhar halqi, salah satunya hamzah ini. Jadi jelas hasidin, jangan ditahan lama. Hasidin, jangan hasidin idza.
mad tabi'i, ada fathah berpasangan dengan alif, panjangnya 2 harokat saja, jangan dipanjangkan lagi ya. Idza cukup 2 harokat. Hasad, nah hasad ada hukum bacaan qalqalah kubro lagi. Kenapa? Karena ada huruf qalqalah. Mana sih huruf qalqalahnya? Yaitu dal. Ada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Nah, jadi dia pantulannya harus besar. Cirinya qalqalah kubro itu sukunnya tidak asli, karena dia aslinya fathah, kita wakafkan menjadi sukun. Jadi pantulannya besar ya. Hasad. Nah, kita baca dari awal sampai akhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan tajwid surat Al-Falaq. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.